Froh, berjumpa lagi di channel Sudut Film. Kali ini Mimin akan bercerita tentang Perang Dunia. Serangan Jerman atas Denmark merupakan usaha Jerman untuk menaklukkan Norwegia melalui operasi Weserübung. Tapi, kenapa Jerman ingin menguasai Norwegia, Min? Jadi begini, sebenarnya Norwegia hanya sebagai jalan untuk Jerman mendapatkan sumber daya. Tidak lain dan tidak bukan ialah biji besi. Biji besi ya, bro, bukan biji zakar. Apaan sih? Nah, selanjutnya Mimin akan menceritakan alur cerita film yang pertama, yang berjudul April 9th. Film ini berkisah tentang serangan Jerman ke Denmark. Film yang dirilis pada tahun 2015 dan disutradarai oleh Ronnie Ezra ini mendapat rating di IMDb sebesar 6,6 dari 10 nih, bro. Wah, penasaran? Mari kita simak ceritanya. Vi trækker os tilbage! Altså, vi trækker tilbage! Cerita berawal ketika Letnan 2 Sen dipanggil bertugas karena terdeteksi pasukan Jerman telah tiba di Kiel. Tidak hanya itu, semua bawahannya juga ikut dipanggil seperti Gram, Kolding, dan Justesen. Pergerakan Jerman ini membuat seluruh izin cuti tentara dicabut. Ini membuat para tentara bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Det er nok, det er kun var en øvelse. Vi har modtaget efterretninger om natlig lastning af krigsmateriel. Sebenarnya akan ada serangan Jerman ke Denmark, tapi prajurit hanya diberitahu kalau ini hanya latihan agar tidak menimbulkan kepanikan. Saat semua prajurit sedang makan, usai melakukan latihan, tiba-tiba ada seorang prajurit memberi laporan dari Letkol agar semua prajurit kembali ke barak dan mereka masing-masing mendapat 40 butir peluru dan sekotak P3K. Juga diperintahkan untuk tidur berseragam. Sementara itu, pos perbatasan 3 melapor bahwa ada aktivitas besar pasukan Jerman di perbatasan. Para penjaga diperintahkan agar tetap siaga. Sig til dem, at de skal forholde sig i ro, indtil de hører andet. Altså pas 3, lige ved jeres post. Behold jer i ro og afvent ordre. Di barak, ada sedikit keributan karena Andersen coba meminta peluru dari Lassen. Lassen tidak keberatan, tapi Gram tidak mengizinkannya. Tiba-tiba, sesuatu terjadi di ruang radio. Pos perbatasan 3 melapor bahwa pasukan Jerman mulai bergerak. Tak lama setelah itu, pasukan Jerman menerobos perbatasan dan alarm bahaya berbunyi, sehingga semua prajurit Denmark mulai bersiap siaga. Kompi sepeda ditambah regu bermotor dipanggil untuk bersiap perang. Sebelum berangkat, mereka berbaris dahulu untuk mendapatkan perlengkapan untuk timnya. Mereka segera berangkat menuju perbatasan untuk menghadang divisi Panzer Jerman. Pasukan sepeda terus mengayuh dari keadaan gelap sampai matahari yang sudah mulai terbit. Karena regu bermotor lebih cepat, mereka telah bertemu Jerman terlebih dahulu. Saat mereka mencoba mundur, mereka bertemu dengan pasukan sepeda Letnan Sen. Mereka sudah berusaha sekuat tenaga menahan pasukan Jerman, tapi tidak ada pilihan lain selain mundur. Sersan Bungat mengajak Letnan Sen untuk mundur dan bergabung dengannya untuk membuat pertahanan di utara. Namun, Letnan Sen menolaknya karena ia ingin menjalankan perintah terlebih dahulu, yaitu mempertahankan Lundtofgrup. Setelahnya, Kompi bersepeda membuat strategi untuk mencoba menghadang Jerman. Pasukan Jerman mulai terlihat. Adu tembak pun terjadi oleh kedua belah pihak.
Tapi, peluru senapan mesin Denmark tidak bisa menembus kendaraan lapis baja Jerman. Korban mulai berjatuhan. Kompi sepeda berhasil menahan beberapa mobil lapis baja Jerman, namun akhirnya harus mundur karena kekuatan yang tidak sebanding, dan tank Jerman mulai menerobos. Den mere klar her! Den mere klar, kom nu! Dengan membawa sepedanya, mereka masuk ke hutan untuk menghindari serangan musuh. Setelah pertempuran itu, kompi bersepeda terpecah. Letnan Chen bersama prajuritnya mendapat korban, yaitu Kolding. Setelah berpikir, ia memutuskan untuk bergabung dengan Letnan Kolonel. Di sana, mereka mendapatkan tambahan peluru, dan Letkol dengan Letnan Duasan saling mengobrol sambil udut-udut. Tapi, setelah mengetahui bahwa bantuan dari Sonderborg tidak datang, Kolonel meminta Letnan Duasan untuk bergabung dengan garnison yang berada di Haderslev. Tilslutter os garnisonen, så vil det blive oprettet en ny forsvarslinje der. Mereka segera masuk lewat hutan untuk memotong jalan agar lebih cepat sampai dari pasukan Jerman. Sesuatu yang tidak diduga pun terjadi. Salah seorang prajurit ban sepedanya kempes, sehingga mereka harus menunggu perbaikan ban itu. Vi gør kort ophold her. 2 19 de hjælper. Dalam perjalanan menuju Haderslev, mereka bertemu kompi bermotor Sersan Bungar di sebuah desa kecil. Regu bermotor mencoba membuat pertahanan di desa itu. Jeg på en gård. Ja. Hvad foregår der? Et sekund, Lotland. Planen var faktisk at sætte en stilling op her, men vi havde ikke taget højde for de lokale strømmer til, som om det var det årlige dyrskud. Pasukan Jerman pun datang. Pertempuran kembali terjadi. Semua orang panik dan berlari. Seperti kota itu. Peloton sepeda menemukan truk dan menaikinya agar lebih cepat sampai di tujuan. Di tengah perjalanan, mereka berhenti sejenak karena melihat pesawat dari Luftwaffe Jerman yang sangat banyak terbang di atas mereka. Melihat hal itu, mereka seolah tampak pasrah dengan keadaan. Letnan Chen memerintahkan agar meneruskan perjalanannya ke kota Haderslev. Setelah bergabung, mereka mencoba mengisi ulang persenjataan dan membuat garis pertahanan lagi di kota itu. Saat yang ditunggu-tunggu pun terjadi. Pasukan Jerman mulai terlihat. Adu tembak kembali terjadi. Pertempuran kali ini, Panzer Jerman tidak bisa berbuat banyak karena jalan yang sempit dan dikelilingi bangunan-bangunan. Satu persatu prajurit Denmark mundur ke belakang karena terlalu dekat dengan lawan. Let's go, kom! Giliran Justesen untuk mundur, tapi dia malah tertembak hingga tak bisa bangkit lagi. Teman-temannya mencoba mengobatinya, tapi tidak berhasil. Lukanya sangat parah. Keadaan menjadi sangat kacau. Mereka mulai kehabisan peluru, sangat kelelahan, dan tentara Jerman ada di mana-mana. Karena sudah tersudut, Letnan Chen memutuskan untuk menyerah kepada Jerman daripada ia harus kehilangan prajuritnya lagi. Ia memerintahkan anak buahnya untuk meletakkan senjata dan mengangkat kedua tangannya. Setelah menyerah, mereka berkumpul sambil udut agar paru-paru kembali smile. Mereka disuruh berdiri dan berbaris untuk menghadap Letnan Becker dari Jerman. Under 170. Infanteridivision. Der er Oberleutnant Becker fra 174. Infanteridivision. Sekundløjtnant Sand. Leutnant Sand. Letnan Becker pun bertanya, kenapa Letnan Chen masih terus melawan? Padahal itu sebenarnya sudah tidak perlu, karena pemerintah Denmark sudah menyatakan menyerah beberapa jam yang lalu. Das wussten Sie nicht? Ist nicht der.
Mendengar hal itu, Letnan Sen nampak terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Ia dan anak buahnya akhirnya kembali ke barak menaiki bus dengan raut wajah yang kelelahan dan nampak sedih. Wah, menurut kalian bagaimana pendapat kalian mengenai film ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah bro. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya juga. Sekian, sampai bertemu lagi di video selanjutnya.